Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Hari ini sebagaimana yang tadi kami sampaikan, insya Allah kita akan menjalani bersama bagaimana tutorial menggunakan e-learning madrasah yang akan kalian gunakan untuk pembelajaran selama 1 semester atau bahkan 1 tahun ke depan. Ya. Perhatikan baik-baik ya, Bapak akan menyampaikan bagian-bagian inti dan pentingnya saja. Dan kalau misalkan nanti ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan di grup kelas kalian. Insya Allah di grup WA kelas kalian, saya, Pak Sol dan Pak Sugeng standby, dan kami siap untuk membantu segala macam kesulitan kalian ketika nanti tidak bisa mengakses e-learning madrasah ini. Oke, sebelum kita masuk, pastikan yang pertama kalian memiliki jaringan internet yang sehat ya. Bagaimana jaringan internet yang sehat itu, yang stabil ya, dan kemudian ada paket datanya, jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada, kalian tidak bisa mengakses ya nanti ya. Ya, jadi pertama kalian harus punya jaringan internet yang sehat. Pak, mengaksesnya apa harus lewat laptop atau tidak ya? Jadi e-learning ini bisa diakses melalui HP Android ya, atau melalui laptop atau PC ya. Tentu kalau kami pribadi menyarankan menggunakan laptop atau PC. Namun jika di rumah tidak ada, jangan khawatir, menggunakan HP Android juga bisa. Hanya saja nanti tulisannya kecil-kecil dan kalian harus zoom in, zoom out supaya terlihat semua tulisannya ya. Oke. Yang ketiga, silahkan akses website resmi madrasah. Ya, website resmi madrasah itu website yang kalau kalian ingat dulu waktu di madrasah, itu login wifi, langsung nyambung ke website resmi madrasah. Di mana alamatnya? Alamatnya di MA Muhammadiyah 1 mlg.sch.id ya. MA Muhammadiyah 1 mlg.sch.id. Langsung kita praktekkan. Ini silakan di-copy, kemudian kalian masuk ke browser kalian ya. Langsung masuk ke browser kalian, enter, klik enter. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini ya. Tampilan ini anak-anak adalah tampilan website resmi kita. Perhatikan di sebelah sini ya, di sebelah sini ada e-learning Mamumtaza. Silahkan kalian klik e-learning Mamumtaza. Kemudian klik di sini. Ya, di situ ada tulisan klik di sini, itu kalian klik ya. Perhatikan sekali lagi, setelah anak-anak masuk ke website resmi madrasah Mamumtaza, silahkan klik e-learning Mamumtaza. Ya, kemudian nanti tampilannya seperti ini, kalian diminta untuk klik di sini, itu silahkan diklik. Ya, klik. Nanti website ini akan mengarahkan kalian ke halaman login e-learning MA Muhammadiyah 1 Kota Malang. Ya. Kemudian di sebelah kanan kalian akan menemukan kolom untuk memasukkan username dan juga password. Nah, dari mana kalian mendapatkan username dan password? Nanti akan kita kirimkan melalui wali kelas di grup WhatsApp kalian masing-masing. Ya, dicari nama kalian, apa username-nya, dan diingat-ingat password-nya apa. Jangan sampai hilang filenya. Ya, jangan sampai hilang. Nanti kalau misalkan kalian mau mengganti password, silahkan, tapi nanti usahakan jangan sampai hilang file yang dikirimkan ke kalian melalui grup WhatsApp ya, untuk file username dan password e-learning Mamumtaza Malang. Bapak akan mencontohkan. Di sini Bapak memiliki salah satu akun siswa ya. 0000123455. Nah, dimasukkan username-nya, kemudian masukkan password kalian. Perhatikan besar kecil dalam penulisan karena itu sangat berdampak. Kemudian klik, kalau misalkan ingin remember me, kalian bisa klik remember me ya. Remember me tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nanti ketika kalian login lagi, password kalian diingat oleh sistem komputer ini ya. Tapi tidak di remember me juga tidak apa, terserah. Kemudian klik login e-learning ya, di sana ada tombol login e-learning, itu silakan kalian klik. Nah, kalau dia prosesnya berhasil, kalian akan
masuk ke dalam sistem e-learning madrasah kita. Ya, di mana sebelah sini nanti ada tutorialnya, ada pengarahannya. Ini silakan dilewati saja ya. Oke, tidak usah dibaca, tidak apa-apa, dilewati saja. Nah, di bagian sini nanti ada nama kalian, ya. Apakah nama kalian sudah benar, ya, dan kelas kalian. Untuk yang pertama, bagaimana caranya kita tahu kita ada di kelas mana saja? Perhatikan di sebelah kiri anak-anak, ya, di sebelah kiri ini adalah kelas online yang kita tergabung. Ingat ada berapa pelajaran yang kalian miliki di tahun ini. Kalau misalkan ada 10 pelajaran, maka seharusnya ada 10 kelas online di sini. Oke, seharusnya ada 10 kelas online. Kalau misalkan tidak lengkap pelajarannya, segera informasikan kami atau guru yang bersangkutan melalui grup WhatsApp kalian. Ya, kalau kalian tidak mengkonfirmasi atau tidak menyampaikan kami melalui grup WhatsApp, dikhawatirkan kalian nanti tidak akan bisa mengikuti pembelajaran di kelas itu. Ya, di contoh ini Bapak sudah dimasukkan, akunnya Bapak sebagai siswa itu sudah dimasukkan di kelas 11 bahasa untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Dengan nama pengajarnya adalah Pak Sugeng Haryadi SPD. Oke, karena di sini Bapak sudah dimasukkan di kelas ini, maka Bapak otomatis sebagai siswa di kelas 11 bahasa untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan di 11 bahasa masih ada pelajaran-pelajaran lain. Nah, nanti harus dimasukkan juga di pelajaran-pelajaran lain. Dan untuk kasus ini Bapak belum masuk, maka harus konfirmasi. Ya, kalian konfirmasi melalui mana? Melalui grup WhatsApp nanti ya, supaya diarahkan linknya seperti apa dan masuknya nanti seperti apa. Nanti akan diarahkan melalui grup WhatsApp. Nah, untuk saat ini kita contoh saja. Kalian untuk masuk ke kelas bisa melalui bagian atas, ada kelas online. Ya, di situ sudah ada semua kelas Anda dan lain-lain. Atau melalui yang sebelah kiri. Sama saja, silakan diklik kelasnya. Klik kelas. Ketika masuk, di sini ada 11 bahasa Inggris. Ya, maka tampilan ini adalah tampilan kelas bahasa Inggris kalian. Ingat sekali lagi, tampilan ini adalah tampilan kelas bahasa Inggris kalian. Untuk mata pelajaran lain berbeda lagi. Oke, ya. Dipahami ya, untuk pelajaran lain berbeda lagi. Nah, nanti untuk pelajaran matematika contohnya bersama Bu Basna, maka nanti di sini 11 bahasa matematika wajib, tulisannya seperti itu. Nanti bahasa Indonesia 11 bahasa Indonesia tulisannya. Ya, dan kelas-kelas lain. Untuk contoh yang kali ini kami contohkan itu menggunakan 11 bahasa Inggris. Nah, sekarang perhatikan di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada tombol konfirmasi hadir. Pastikan kalian sudah mengklik ya, pastikan sudah mengklik tombol itu. Kenapa? Kalau tidak mengklik tombol itu, maka kalian akan dianggap alfa atau tidak hadir pada hari tersebut. Ya, sekali lagi, kalau tidak mengklik kehadiran yang ada di sebelah kanan, ya, yang ada di sebelah kanan tadi, Bapak lihatkan lagi. Oke, dia terlogout otomatis ya. Bapak login lagi 0000012345 dapat BCD. Oke, Bapak lihatkan lagi. Kalau tidak diklik, kalau di sini tidak dikonfirmasi kehadiran kalian, maka kalian tidak akan dianggap hadir di kelas itu di hari itu. Pak, kapan saja kita harus mengklik daftar hadir? Apakah pagi saja atau siang saja? Mengisi daftar hadir itu dilakukan setiap jam pelajaran. Ya, kalau misalkan jam pelajaran pertama bahasa Inggris, maka kalian ketika masuk ke kelasnya, klik daftar hadir. Setelah bahasa Inggris matematika, masuk ke kelasnya matematika, klik daftar hadir. Setelah matematika fikih, masuk ke kelasnya fikih, klik daftar hadir. Paham ya? Jadi daftar hadir dilakukan setiap jam pelajaran. Ya. Ketika kalau misalkan kalian, Pak, saya pagi sudah isi daftar hadir, apakah siang daftar hadir lagi? Kalau pelajarannya berbeda, maka tetap harus mengisi daftar hadir. Ya. Kenapa? Karena nanti rekap oleh gurunya per masing-masing pelajaran.
Jadi sama saja seperti di kelas, setiap pelajaran kalian ada presensi. Ya, sama seperti ini. Setiap pelajaran kalian harus melakukan presensi. Jadi ingat itu, setiap pelajaran harus mengisi daftar hadir. Ya, harus mengisi daftar hadir. Oke. Bisa dilihat di sebelah kiri, ini yang aktif adalah timeline kelas. Timeline kelas ini berarti apa saja informasi-informasi yang dibagikan oleh guru kalian, guru bahasa Inggris di kelas ini. Ya, di kelas ini apa saja. Nah, di bawahnya ini ada standar kompetensi, kriteria ketuntasan minimal, dan rencana pembelajaran. Bisa kalian akses untuk mengetahui, ya bisa kalian klik untuk mengetahui apa saja yang akan kalian pelajari nantinya selama 1 tahun dan 1 tahun ke depan, ya. Dan kira-kira berapa KKM untuk mata pelajaran tersebut. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini kegiatan hari ini ngapain, besok ngapain, dan lain-lain. Yang penting adalah ada di bahan ajar, ya. Kalian klik bahan ajar, Bapak Ibu guru akan rutin memasukkan bahan ajar yang kalian butuhkan di e-learning ini setiap minggunya, ya. Dan enaknya anak-anak tidak perlu mendownload. Ya, bersyukurlah kalian tidak perlu mendownload. Tapi kalau kalian mau menyimpan, mendownload, khawatir nanti datanya hilang dan lain-lain, silahkan di-download, tidak apa-apa. Ya, jadi kami tidak memaksakan kalian mendownload, tapi jika kalian ingin mendownload, silahkan di-download, tidak ada larangan. Ya, bagaimana caranya supaya tidak mendownload? Silahkan klik langsung tombol buka. Ketika klik tombol buka, maka kalian akan langsung diarahkan ke tampilan materi yang sudah kami upload. Ya, contoh di sini, contoh offering help. Hey, I was wondering if you need any help on your new project. Ya, dan seterusnya. Jadi ini tentang percakapan. Nah, ketika mau kembali, ya, ingat nih Bapak ingatkan, ketika mau kembali sangat disarankan menggunakan tombol kembali yang ada di sini. Ya, dan tidak kami sarankan menggunakan tombol kembali yang ada di atas ini. Kenapa? Karena nanti kalian bisa keluar dari tampilan e-learning. Ya, sekali lagi, Bapak ingatkan, kalau mau kembali kemana-mana, jangan klik yang ada di atas ini. Ya, jangan klik yang ada di atas ini, tapi gunakan langsung tombol-tombol yang ada di dalam e-learning ini. Ya, ini untuk menjaga kenyamanan kalian dan ketenangan kalian selama mengikuti pelajaran. Klik kembali yang di sini. Kemudian kalian juga bisa melihat materi-materi yang lain. Sekali lagi, materi ini tidak harus kalian download, ya. Tapi jika kalian ingin mendownloadnya, kami tidak melarang, ya. Untuk ini juga bisa. Kita langsung tonton video. Halo adik-adik, welcome back to Ruang Belajar bersama Kak Helen. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang ungkapan yang sopan kita pakai untuk meminta bantuan. Oke. Itu untuk melihat bahan ajar, ya. Dan bahan ajar ini bisa kalian akses kapanpun, selama belum dihapus oleh Bapak Ibu guru, ya, selama belum dihapus atau belum terhapus tertumpuk data yang baru nantinya. Maka ini bisa kalian lihat seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini ada data siswa tergabung dan ada rekap kehadiran. Ini untuk melihat kira-kira siapa saja teman kalian yang ada di kelas yang sedang online dan mengikuti kelas tersebut. Untuk rekap kehadiran, kalian bisa memastikan kalian sudah hadir atau belum pada hari itu. Sebagai contoh ini, tanggal 13 Juli hari ini, akun siswa yang Bapak gunakan sudah hadir, ya, tulisannya hadir, dan di situ ada pukulnya hadirnya. Jadi kalian tidak bisa, misalkan telat nih, kalian telat. Seharusnya mata pelajaran bahasa Inggris itu mulai jam 9 sampai jam 10. Tapi kalian telat baru login jam 10 atau belum presensi jam 10 lewat 10. Maka di sini tertulis. Ya, di sini tertulis dan Bapak Ibu guru bisa mengeceknya. Oh, ternyata atas nama si Fulan itu terlambat masuknya. Alasannya apa nih? Jelas atau tidak? Ya, sama seperti di kelas. Ya, sama seperti di kelas. Kalian masuk terlambat itu terekam oleh kami. Ya. Jadi jangan sepelekan daftar hadir, oke? Jangan sepelekan daftar hadir. Selanjutnya, yang penting adalah bagaimana kita melihat tugas-tugas apa saja yang diberikan Bapak Ibu guru di pelajaran tersebut. Oke, tugas-tugas yang pertama, kalian bisa melihat di sini ada tugas pengetahuan.
Tugas pengetahuan kalian klik, ditunggu dulu sebentar sampai loadingnya selesai. Nah, ini sebagai contoh ada satu tugas. Ya, siapa tahu nanti ada beberapa tugas karena kita pertemuan ada banyak, ada beberapa tugas nanti sudah diupload oleh Bapak Ibu guru, maka kalian baca dengan seksama tugasnya tentang apa. Keterangan ini adalah untuk melihat tugasnya apa. Sebagai contoh, tugas pertama ini, buatlah dialog di buku tulis, kemudian fotokan, ya, perhatikan, kemudian fotokan untuk dikumpulkan sebagai tugas. Berarti tugasnya adalah kita menulis di buku tulis kita, dialog, ya, mengarang dialog, kemudian dialog tersebut kita foto, dan fotonya kita upload ke e-learning ini. Berarti seperti itu tugasnya. Ya, di sini sudah ada keterangannya. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah 13 Juli 2020 jam 9 sampai 13 Juli 2020 jam 12. Berarti untuk tugas ini hanya ada waktu mulai jam 9 sampai jam 12. Dikumpulkan setelah itu bisa, Pak. Sistemnya akan menutup secara otomatis setelah jam 12. Ya, sistemnya akan menutup. Jadi kalian tidak bisa telat dalam mengumpulkan tugasnya. Jam 12 tab sudah ditutup sistemnya. Kalian sudah tidak bisa mengupload lagi setelah jam 12. Ya, jadi perhatikan baik-baik anak-anak, di sini kemampuan memahami bacaan kalian sangat dibutuhkan. Ya, jadi kalian harus membaca dengan baik dan benar kapan tugas itu harus dikumpulkan. Ya, ketika tugas ini dikumpulkan mulai jam 9 sampai jam 12, maka tugas itu akan diterima oleh Bapak Ibu guru kalian. Tapi ketika kalian mengumpulkannya di luar jam tersebut, maka tugas tersebut tidak dapat kalian kumpulkan. Oke ya, paham ya? Bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Di sebelah sini sudah ada tombol upload. Ya, sudah ada tombol upload, klik tombol upload tersebut. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke sini. Pilih jenis pengiriman. Tadi pengiriman kita bentuknya apa? Foto. Foto berarti bentuknya dokumen. Ya, kita bisa klik kirim tugas berupa dokumen atau video. Ya, kita klik, kemudian kita browse, cari, sama seperti mengupload biasa ya. Browse, kita cari di laptop atau di komputer atau di handphone kalian yang kalian foto tadi, ada di mana tempatnya. Kebetulan Bapak sudah menyiapkan jawabannya ya. Ini adalah tugas yang akan Bapak upload. Klik open. Nah, sampai dia di sini sudah ada tulisan seperti ini, lalu kita klik kirim tugas. Sampai prosesnya selesai kalian tunggu sampai ada tulisan berhasil diupload ya. Nah, nanti berubah tulisannya menjadi terkirim. Kemudian di sini belum ternilai. Nanti ketika sudah waktu untuk menilai, Bapak Ibu guru akan menilai dan nilai kalian akan muncul ada di sini. Ya, nilai kalian akan muncul. Bapak berharap semoga nilai tugas yang sudah Bapak upload ini segera dinilai oleh Bapak Ibu guru supaya nanti kalian bisa melihat berapa nilainya nanti ya. Kalau misalkan Pak, saya salah upload Pak, bagaimana ini? Ya silahkan klik langsung terkirim ini ya untuk melihat tugas yang diupload bisa. Dan kalian bisa membrowse ulang ya, mencari ulang, mengupload ulang bisa. Tenang saja selama masih di dalam waktu yang ditentukan itu tadi. Kalau sudah di luar waktu yang ditentukan, tampilan ini sudah tidak bisa kalian akses. Ya. Oke, selanjutnya itu untuk pengetahuan. Nanti akan ada beberapa baris lagi di bawahnya tergantung gurunya. Ya, tergantung gurunya memberikan berapa tugas untuk kalian. Ya. Pak, apakah tugasnya harus upload? Tidak, ya, tidak. Makanya kalian cek tugasnya, ya, kalian cek terus pemberitahuannya dari guru kalian supaya kalian selalu update kira-kira ada tugas atau tidak di e-learning kita. Jadi Bapak contohkan di sini ada tugas KI4, keterampilan. Klik di tugas keterampilan, ada atau tidak ya tugasnya ya? Wah, ternyata ada tugasnya. Tugasnya adalah tentang dialog. Keterangannya kita baca. Buatlah dialog kemudian upload rekamannya di sini. Berarti tugasnya bagaimana? Kita membuat dialog, kemudian rekaman dialog kita, rekaman dialog kita upload di sini. Kemudian muncul pertanyaan, Pak, rekamannya ini rekaman suara saja atau rekaman video? Kalau misalkan tidak jelas tertulis di keterangan, kalian tanyakan langsung ke gurunya. Ya. Tapi kalau misalkan di sini sudah jelas keterangannya apa,
maka langsung kalian kerjakan sesuai dengan keterangannya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian tanyakan langsung ke gurunya. Bisa melalui grup WhatsApp atau bisa melalui timeline kelas. Ya, di timeline kelas di sini. Nah, bisa kalian tanyakan di sini, ya, atau kalian melalui grup WhatsApp, ya, atau melalui WA pribadi ke guru yang bersangkutan langsung. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Nah, kemudian perhatikan lagi waktunya. Waktunya 13 Juli 2020 jam 9 sampai 13 Juli 2020 jam 4. Berarti kalian punya waktu mengumpulkan rekaman itu mulai jam 9 tadi sampai nanti jam 4. Di luar itu, sistem akan menutup kesempatan bagi kalian untuk dapat mengumpulkan rekaman tugas ini. Ya, jadi harus dikumpulkan antara jam 9 sampai jam 4. Pak, apakah ini pasti dari jam 9 sampai jam 4? Tidak. Tergantung jam pelajaran dan jam tugas yang diberikan oleh guru kalian. Pak, apakah setiap pekan akan ada tugas nantinya? Tidak. Ya, tergantung guru masing-masing. Oke, jadi tidak khawatir, tidak perlu khawatir. Klik upload, ya sama seperti tadi, klik upload. Kemudian kita kirim tugas berupa dokumen atau video. Kemudian kita cari di mana tugas kita. Ya, contoh di sini Bapak memiliki rekaman suara untuk tugas siswa. Bisa kita klik open, tunggu sampai proses uploadnya selesai. Ya, lalu kita klik kirim tugas. Nah, sampai dia 100%. 100% tugas berhasil dikirim. Dilihat apakah sudah ada di sini? Oh, ternyata sudah terkirim. Kalau sudah terkirim, berarti tugas kalian sudah diterima oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya, tinggal menunggu nilainya saja. Oke, tinggal menunggu nilainya saja. Nah, yang terakhir untuk tugas, jadi tugasnya ada 3 ya. Tugas pengetahuan, tugas keterampilan, dan bisa berupa kuis. Computer Based Test, ya CBT, bisa berupa kuis seperti ujian nasional berbasis komputer seperti itu. Kalian klik Computer Based Test-nya. Nah, di sini nanti ada kuis offering help semester ganjil. Ada berapa soal? 4 soal acak. Berapa menit? 20 menit ya. Jadi ini bisa kalian lihat berapa soal berapa menitnya di sini. Berapa soal berapa menit ya. Kapan waktu pengerjaannya? Waktu pengerjaannya hari ini pukul 9 sampai hari ini pukul 12. Berarti kalau lebih dari jam 12, apakah kalian bisa mengerjakan CBT ini? Tentu saja tidak. Ya, jadi kalian perhatikan baik-baik kapan waktu pengerjaannya. Kalau sudah masuk di jam tersebut, ya, maka soal ini bisa kalian kerjakan. Tinggal diklik kerjakan. Kita coba. Semoga Bapak bisa mengerjakan bahasa Inggris, oke? Kerjakan. Ditunggu ya. Sampai tampilan soalnya nanti keluar. Oke, tampilan soalnya sudah keluar di sini. Dibaca, ingat sekali lagi dibaca. Ini waktunya adalah 20 menit pengerjaan. Kalian bisa mengerjakan mulai pukul 9 sampai pukul 12. Ini adalah kuis untuk mata pelajaran bahasa Inggris yang dibuat oleh Bapak Sugeng Haryadi. Ada 4 soal CBT yang terdiri dari 2 soal salah benar ya, true false, ada 1 soal menjodohkan atau matching dan 1 soal esai. Jadi ada 4 soal, masing-masingnya seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Halo siswa contoh, ini nama siswanya siswa contoh ya. Halo siswa contoh bla 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 bla. Ya, ini kalian baca. Kemudian kalian klik mulai ujian jika kalian akan mulai mengerjakan ujian. Klik mulai ujian. Apakah Anda yakin akan mulai ujian ini? Ya, lanjut mulai ujian. Kalau tidak jadi, batal nanti saja. Ya, tapi lanjut. Kita lanjut mulai ujian. Ditunggu ya. Ingat sekali lagi, ini membutuhkan sinyal internet kalian. Jadi pastikan sinyal internet kalian stabil ya di rumah, dan atau kalau kalian menggunakan paket internet tethering, pastikan paket internet kalian ada. Oke. Yang pertama, offering help is used for giving help. Apakah offering help is used for giving help? Bapak rasa
benar, ya Bapak rasa benar, maka klik kita benar. Pak, tulisannya terlalu kecil, di sini ada ukuran font, ya. Kalian bisa mengatur ukuran fontnya di sini, 30 pixel, ya terserah. Layar penuh, kalau misalkan mau tampilan dalam layar penuh, oke? Kalau misalkan tidak, exit full screen. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kalian klik saja benar atau salah, ya. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada waktu. Sisa waktu Bapak mengerjakan soal ini adalah 18 menit 57 detik. Ya, kalau misalkan Bapak sudah yakin maka klik selesaikan ujian. Di sini ada pilihan soal, ya. Bapak mengerjakan soal 1 jawabannya A. Soal 2 belum dijawab, 3 belum dijawab, 4 belum dijawab. Kalau nanti ada ragu-ragu, maka nanti nomor 1 ini akan ada tombol ragu-ragunya. Ya, kalau sudah tidak ragu, yakin, maka yakin. Kalau sudah benar, kalian yakin, jawaban nomor 1, klik selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Continue this dialogue. Excuse me, ma'am, is there anything that I can do for you? Nah, kalian ketikkan di sini. Ketik jawaban di sini. Yes, of course. Please pick me up now. Nah, seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalian isi jawabannya berupa esai di sini. Berupa esai di sini. Kalau sudah, klik selanjutnya. What can I do for you? Overlap what I can do for you. Yes, kita anggap itu benar. Kita coba saja. Ya, kemudian ini adalah matching. Ya, matching. Menyambungkan. Help, itu help apa? Bantuan. Nah, ini kalian bawa seperti ini. Offering misalkan menawarkan. Can I help you? Ada yang bisa dibantu? Need, membutuhkan. Where, di mana? Where, di mana? Oke, kalau misalkan kalian ragu, ulangi tuh, balik mana? Help, bantuan. Offering, menawarkan. Can I help you? Ada yang bisa dibantu? Need, membutuhkan. Where, di mana? Oke, kalau sudah, karena semua jawaban sudah, maka bisa kita klik selesai. Kalau kalian mau kembali ke soal nomor 2, kalian bisa kembali ke soal nomor 2. Kalau mau kembali ke soal nomor 4, bisa kembali ke soal nomor 4. Dan seperti itu sebagaimana kalian mengerjakan CBT pada umumnya. Kemudian klik selesai. Apakah Anda yakin menyelesaikan ujian ini? Ya, akhiri ujian ini. Terima kasih. Oke. Selesai sudah. Nah, di sini kalian bisa langsung melihat, ya, bisa langsung melihat kira-kira berapa jawaban benar kalian. Jawaban benar saya 3, salahnya 0. Loh Pak, tadi bukannya ada 4 soal? Ya, karena salah satu soalnya adalah esai. Dan untuk soal esai, penilaiannya akan dinilai lebih lanjut oleh guru kalian. Untuk soal pilihan ganda, matching, dan true false, maka akan langsung dinilai di sini. Sehingga nilai ujian kalian adalah 100. Selamat. Ya, kembali ke dalam kelas. Klik kembali ke dalam kelas untuk kembali ke kelas kalian. Oke, di sini ada rekap nilai Anda di bawah CBT ya. Ini tadi tampilan untuk CBT, di bawahnya ada rekap nilai Anda. Di situ nanti akan terekap nilai kalian. Kalau misalkan sudah ada nilai-nilai kalian yang diupload ya untuk pengetahuan dan keterampilan itu tadi. Kemudian ada kalender kelas jika misalkan ada kegiatan-kegiatan penting di beberapa tanggal, maka nah seperti ini contohnya, tanggal 13 itu adalah deadline untuk tugas-tugas ini. Di kalender kelas bisa kalian akses. Oke anak-anak, itu adalah garis besar yang bisa Bapak sampaikan. Dan ada satu fitur lagi ya, ada satu fitur lagi yang bisa kalian gunakan yaitu layanan BK online. Bayangkan, kalian bisa melakukan konseling secara online. Di layanan BK online itu ada pilihan mulai dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Ya, tadi sebetulnya ada Buning di sini ya guru BK kita. Sebetulnya mau Bapak ajak ke sini supaya bisa sharing dengan kita, kira-kira apa saja bedanya, ya, apa saja bedanya. Buning turun lagi ya Pak ya?
Ya, nanti mungkin ini akan dijelaskan oleh Buning nanti ya. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Buning di grup WhatsApp kalian masing-masing. Silahkan ditanyakan, Bu, apa bedanya orientasi, informasi, penempatan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, konsultasi, dan mediasi. Yang penting chatting aja dulu ya. Yang penting chat saja nanti orangnya, ya beliaunya supaya bisa menjelaskan apa aja bedanya. Bapak kasih contoh nih misalkan konsultasi ya. Misalkan konsultasi yang jelas saja. Yang masuk kelas konsultasi misalkan. Ya, di sini ada tombol anonim, ini bisa kalian cek kalau misalkan kalian tidak ingin nama kalian diketahui. Ya, misal nih ini sedikit privacy, sedikit pribadi ceritanya. Kalian klik saja anonim, maka Buning dan guru-guru lain tidak akan mengetahui ini dari siapa. Ya, ketika kalian klik anonim, kalian bisa konsultasi di sini. Bu, saya kok tidak paham dengan matematika ya. Susah dipahami. Nah, misalkan seperti itu. Ketika Bapak klik anonim, maka yang mengatakan ini ya tidak akan terbaca di server seperti itu. Tapi ketika kalian butuh konsultasi yang Buning perlu tahu nih ini dari siapa, silahkan anonimnya di-uncheck. Ya, lalu klik kirim. Nah, nanti di sini ada muncul seperti ini. Dan nanti akan ada balasan dari Buning di sini. Ya, Buning akan membalas kalian di layanan konsultasi ini. Ya, kira-kira seperti itu anak-anak ya. Dan ketika kalian mau kembali ke tampilan awal tadi, silakan klik forum madrasah. Nah, seperti ini tampilannya di forum madrasah. Dan ini adalah fitur-fitur yang perlu dan penting kalian pahami untuk menjalankan e-learning. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi pembuka wawasan kalian dalam menggunakan e-learning madrasah. Tentu tidak semua fitur kami sampaikan di sini ya. Dan kalau misalnya kalian mau menanyakan lebih lanjut, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Ya, di grup WhatsApp kelas kalian sudah ada salah satu minimal dari Bapak, Pak Sol atau Pak Sugeng yang standby untuk membantu segala macam kesulitan kalian dalam menjalani atau mengikuti pembelajaran menggunakan e-learning Mumtazah Malang. Sebelum Bapak akhiri, Bapak tekankan sekali lagi bahwa presensi anak-anak, presensi ini Bapak tekankan presensi, itu kalian lakukan setiap jam pelajaran. Ya, Bapak ulangi lagi, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan, presensi kalian lakukan setiap jam pelajaran. Jadi jangan sampai lupa, presensinya mudah, tinggal klik kelasnya, kalian klik kelasnya ya, misalkan kelasnya bahasa Inggris, kalian klik, kemudian sebelah kanan ada mengisi daftar hadir, kalian klik saja udah selesai. Tinggal gitu doang, nggak perlu ngetik nama kalian, tidak perlu buka link kemana-mana, cukup itu saja. Ya, jadi karena sangat mudah, harapan Bapak kalian tidak kelewatan untuk presensi. Pak, misalkan saya sakit atau izin bagaimana? Ya silakan izin ke guru kelas kalian. Ya, misalkan pada waktu itu kalian tidak bisa presensi, tidak bisa mengikuti pelajaran karena ada kegiatan atau apa, silakan izin ke guru kelas kalian. Tapi karena ini online, kami sangat menyarankan kalian bisa mengikuti walaupun di rumah sedang ada kegiatan apapun, kalian masih bisa mengikuti pelajaran. Sambil masak, sambil makan, ya, sambil kegiatan rumah lainnya bisa kalian ikuti. Ya, itu enaknya pelajaran online. Kalian bisa mengikuti pelajaran sambil ada hal lain yang kalian lakukan di rumah. Walaupun tetap kami menyarankan kalian mengikuti pelajaran dengan fokus, khawatirnya nanti ada informasi yang terlewat ketika pelajaran itu berlangsung. Ya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan di rumah yang benar-benar tidak bisa kalian tinggal, jangan lupa konfirmasi ke kami, ke guru kelas atau ke wali kelas kalian atau ke guru mata pelajaran tersebut agar kami tahu kondisi kalian di rumah seperti apa. Sekian anak-anak, ada pertanyaan atau ada hal yang kalian pusingkan, silakan tanyakan di bawah di komentar di YouTube karena ini nanti akan diupload di YouTube ya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Khawatirnya ada yang belum tahu tentang video ini, ya. Dan lain-lainnya silakan kalian tanyakan supaya kita bisa diskusi baik di kolom YouTube maupun di grup WhatsApp, ya. Kalau misalkan ada kesalahan dari apa yang Bapak sampaikan tadi atau kurang jelas, Bapak mohon maaf ya. Karena tetap kami tidak bisa menyampaikan secara penuh di sini, kalian harus mencobanya, baru nanti kalian tahu tidak pahamnya di mana. Selamat mencoba,
Selamat belajar di rumah, jaga kesehatan terus. Always and stay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.